Di sini kami dari kelompok 2, kami akan memaparkan materi kami yaitu kontrol bagi internal audit dengan dosen pengampu Iketut Sunarwijaya SE MSI. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami, yang pertama saya sendiri Sang Ayu Putu Darmayanti dengan absen 2 dan Komang Diah Purnawati dengan absen 15. Berikut beberapa subtema yang akan kami paparkan. Pertama, yaitu terdapat definisi dan standar kontrol. Kedua, itu model-model kontrol internal dan penggunaan model kontrol pada audit internal. Ketiga, elemen-elemen sistem kontrol. Keempat, standar-standar kontrol internal, karakteristik kontrol, dan sarana untuk mencapai kontrol. Selanjutnya, laporan auditor internal tentang kontrol dan audit kontrol. Kemudian, artikel penelitian terkait dengan kontrol. Pentingnya kontrol audit bagi auditor yang diakui oleh LR Diksi pada awal tahun 1905 yang mengatakan bahwa sistem pengecekan internal yang layak bisa menghilangkan kebutuhan akan audit yang terperinci. Menurut ICPE, Commit on Auditing Procedure, kontrol internal adalah rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dan pengukuran yang diterapkan di perusahaan untuk mengamankan aktiva, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Kemudian, subbab yang kedua yaitu model-model kontrol internal dan penggunaan model kontrol pada audit internal. Yang pertama yaitu terdapat model COSO. Model COSO yang dikembangkan pada awal tahun 1990-an ini menghubungkan pengendalian internal dengan lingkungan pengendalian. Di antaranya meliputi budaya organisasi, sikap orang yang ada di dalam organisasi, dan pendekatan organisasi untuk menilai risiko. Selanjutnya yang kedua yaitu ada model COCO. Di sini model COCO mencakup 4 komponen. Komponen-komponen tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan 20 kriteria yang bisa menjadi bagian dari program audit. Selanjutnya yaitu ada model COBIT. Control Objectivities of for Information and Related Technology merupakan sekumpulan dokumentasi best practice yang dapat membantu organisasi untuk menjembatani gap antara risiko, kebutuhan kontrol, dan permasalahan teknis. Selanjutnya ada model Cadbury. Model ini menekankan pada pengendalian keuangan finansial kontrol dengan menghasilkan kehandalan dari pelaporan keuangan. Kemudian penggunaan model kontrol pada audit internal. Kontrol menjadi sasaran yang positif untuk membantu manajer mencapai tujuan dan sasarannya. Manajemen bertanggung jawab secara moral bahwa tidak ada celah melakukan kecurangan. Dengan melaksanakan kontrol melalui laporan dan verifikasi yang objektif oleh auditor, pemilik bisa yakin bahwa tanggung jawab yang dibebankan kepada manajer telah dilaksanakan dengan baik. Kemudian mengenai elemen-elemen sistem kontrol. Sistem kontrol dan elemen-elemen sistem kontrol. Di mana elemen-elemen sistem kontrol, sarana kontrol meliputi orang, peraturan, anggaran, jadwal, dan analisis komponen-komponen lainnya. Bila digabungkan, elemen-elemen ini membentuk sistem kontrol. Bisa memiliki subsistem dan bisa juga menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Baik, materi yang keempat yaitu mengenai standar-standar kontrol internal, karakteristik kontrol, dan sarana untuk mencapai kontrol. Terdapat kerangka standar yang harus diikuti sistem kontrol itu sendiri. Standar-standar ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu standar-standar umum yang berisikan mengenai keyakinan yang wajar, kedua perilaku yang mendukung, ketiga integritas dan kompetensi, yang keempat tujuan kontrol, yang kelima pengawasan kontrol. Yang kedua yaitu ada standar-standar RICI. Yang pertama ada dokumentasi, yang kedua ada pencatatan transaksi dan kejadian, yang ketiga otoritas pelaksanaan transaksi dan kejadian, yang keempat pembagian tugas, yang kelima pengawasan, dan yang terakhir yaitu akses dan akuntabilitas. Baik, selanjutnya mengenai karakteristik kontrol internal. Auditor internal dapat mengevaluasi sistem kontrol dengan menentukan kesesuaiannya dengan kriteria yang ditetapkan seperti berikut. Yang pertama yaitu tepat waktu, yang kedua ekonomis, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat penerapan, yang kelima fleksibilitas, yang keenam menentukan penyebab, yang ketujuh kelayaan, yang kedelapan masalah-masalah dengan kontrol.
Baik, selanjutnya mengenai sarana untuk mencapai kontrol. Sarana operasional yang dapat digunakan manajer untuk mengendalikan fungsi di dalam perusahaan adalah yang pertama organisasi. Organisasi sebagai sarana kontrol struktur dalam perusahaan sehingga dapat mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu kebijakan. Suatu kebijakan adalah pernyataan prinsip yang membutuhkan menjadi pedoman atau membatasi tindakan. Yang ketiga prosedur. Prosedur adalah sarana yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan kebijakan yang telah diterapkan. Yang keempat yaitu personalia. Orang-orang yang dipekerjakan atau ditugaskan harus memiliki kualifikasi untuk melaksanakannya. Selanjutnya akuntansi merupakan sarana yang sangat penting untuk kontrol keuangan. Akuntansi merupakan pedoman keuangan dalam organisasi. Baik, selanjutnya yaitu penganggaran. Penganggaran adalah sebuah pernyataan hasil yang diharapkan yang dinyatakan dalam bentuk numerik. Kemudian yang terakhir yaitu pelaporan. Manajemen berfungsi dan membuat keputusan berdasarkan laporan yang diterima. Baik, bab kelima yaitu laporan auditor internal tentang kontrol dan audit kontrol. Yang pertama yaitu laporan auditor internal tentang kontrol. Internal secara periodi akan mengakumulasikan evaluasi kontrol dari banyak laporan audit internal dan mencapai kesimpulan tentang lingkungan kontrol internal, struktur, dan filosofi organisasi secara keseluruhan. Pengamatan harus dilakukan dengan memperhatikan posisi manajemen di berbagai tingkatan. Kebanyakan evaluasi ini dapat berasal dari wawancara dengan manajemen. Baik, selanjutnya mengenai audit kontrol. Tujuan audit kontrol adalah untuk menentukan bahwa yang pertama, kontrol memang diterapkan, kedua, kontrol secara struktural memang wajar, ketiga, kontrol dirancang untuk mencapai tujuan manajemen khusus atau untuk mencapai ketaatan dengan persyaratan yang ditentukan atau memastikan akurasi dan kelayakan transaksi. Yang keempat, kontrol memang digunakan. Yang kelima, kontrol secara efisien melayani tujuan tersebut. Yang keenam, kontrol bersifat efektif, dan yang terakhir, manajemen menggunakan keluaran yang dihasilkan sistem kontrol. Secara rinci, auditor harus yang pertama, menelaah elemen risiko kontrol, yang kedua, menentukan tujuan sistem kontrol, yang ketiga, menelaah tujuan, yang keempat, memeriksa dan menganalisa sistem kontrol, yang kelima, menentukan apakah hasil kontrol dirancang untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang keenam, menelaah operasi sistem kontrol, dan yang terakhir, menentukan apakah sistem kontrol memiliki karakteristik. Baik, selanjutnya yaitu sub keenam yaitu artikel penelitian terkait dengan kontrol. Artikel penelitian yang digunakan terkait dengan kontrol yaitu artikel penelitian yang berjudul Pengaruh Internal Kontrol Terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Pencegahan Fraud sebagai Variabel Intervening. Penelitian ini dilakukan karena dilatar belakangi oleh kecurangan-kecurangan pada laporan keuangan yang kerap terjadi dalam suatu perusahaan. Penelitian ini mengangkat masalah penilaian kinerja perusahaan sebagai akibat internal kontrol untuk menanggulangi fraud. Adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh internal kontrol terhadap kinerja baik langsung maupun tidak langsung melalui pencegahan fraud dalam perusahaan. Baik, contoh kasus yang kami gunakan yaitu contoh kasus fraud yang terungkap di Indonesia yaitu pada kasus fraud laporan keuangan di PT Kimia Farma yang bergerak di bidang farmasi dan sudah menjadi perusahaan publik sejak 2001 di Bursa Efek Jakarta BEJ. Baik, selanjutnya dengan adanya kasus tersebut karena kurangnya kontrol dalam perusahaan, maka seharusnya laporan kinerja perusahaan yang tergambarkan dalam laporan keuangan perusahaan dan diterbitkan ke publik adalah informasi dan sinyal bagi investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan tersebut. Oleh karena itu, manajemen perusahaan timbul keinginan dan termotivasi untuk melaporkan laporan kinerja perusahaan bahwa kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan sehat dengan tujuan untuk menarik investor berinvestasi. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Istilah kontrol itu pertama kali muncul dalam Kamus Bahasa Inggris sekitar tahun 1600 dan didefinisikan sebagai salinan dari sebuah putaran yang kualitas dan isinya sama dengan aslinya. Kontrol internal adalah rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dan pengukuran yang diterapkan di perusahaan untuk mengamankan aktiva, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah diterapkan. Kontrol menjadi sasaran yang positif untuk membantu manajer mencapai tujuan dan sasarannya.
Filosofi manajemen modern kontrol sebagai bantuan, bukan penyempit ruang gerak. Kontrol dapat dipandang sebagai alat ukur seseorang menentukan apakah standar yang telah dicapainya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan tentang kontrol internal audit. Apabila terdapat kesalahan kata dan kekurangan dari materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf dan terima kasih.